Halo guys, jadi ini dia 7 tips and trik penggunaan Excel. Bagaimana caranya? Ini dia. Nah, baik, di sini saya akan membagikan sebuah tips, yakni cara menjumlahkan baris dan juga kolom secara bersamaan tanpa rumus di Microsoft Excel. Nah, jika biasanya teman-teman ketika ingin menjumlahkan sebuah data itu harus menggunakan rumus, namun di sini saya akan membagikan sebuah tips agar teman-teman tidak perlu menggunakan rumus tersebut. Nah, jadi caranya adalah kita langsung ke praktiknya. Jadi di sini ada sebuah contoh data ya. Langsung saja, yang pertama kita harus memblok terlebih dahulu data yang mana saja yang ingin kita jumlahkan. Seperti ini. Dan pada saat memblok, kita harus ikut memblok salah satu space kosong, di mana di sini nantinya akan muncul otomatis jawaban atau hasil dari data yang kita jumlahkan. Seperti ini. Jika sudah diblok, maka selanjutnya adalah kita harus menekan ALT plus sama dengan. Nah, maka otomatis total atau hasil dari data yang ingin kita jumlahkan tersebut akan otomatis keluar. Nah, ini untuk keseluruhan data. Bagaimana jika kita ingin menjumlahkan hanya satu kolom ini saja? Maka caranya adalah sama seperti tadi, yaitu kita blok terlebih dahulu data yang ingin kita jumlahkan dan jangan lupa untuk menambahkan satu space kosong. Lalu kemudian kita hanya tinggal menekan ALT plus sama dengan seperti tadi. Seperti ini. Simple dan sangat cepat, bukan? Nah, ini juga bisa digunakan di kolom yang ini, ataupun yang ini. Sekian saja tips dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke guys, saya akan melanjutkan mengenai tips and trick Excel supaya pekerjaan kita menjadi lebih gampang dan mudah untuk dikerjakan. Yang pertama-tama saya akan membawakan tips and trick cara membuat tabel. Yang pertama, saya sudah menyiapkan datanya dan terus kita blok semua datanya. Kita blok dulu semua datanya, terus tekan Ctrl plus T dan kita klik OK. Sudah jadi kolomnya. Terus saya akan menjelaskan mengenai tips and trick selanjutnya, cara menambahkan kolom. Yang pertama, kita blok dulu ini kolom yang kedua, terus kita tekan Ctrl plus Shift plus. Cara dah jadi kan kolom yang kita mau buat. Terus gimana cara menghapusnya? Baik, saya akan memberikan tips and triknya untuk menghapusnya. Yang pertama, kita tekan Ctrl plus min dan dah selesai. Baik, sekian tips and trik dari saya kembalikan ke teman-teman saya selanjutnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di sini tips and trick yang bisa kita terapkan pada aplikasi Excel. Sebelumnya di sini saya akan memberikan tips and trick yang simple, namun pasti kalian semua belum tahu tips and trick ini, makanya saya akan memberitahukan sekarang. Jadi ketika kita ingin menginput tanggal misalnya tanggal terkini itu, kita pasti itu kayak bakal kita isi sendiri lah gitu. Misalnya tanggal sekarang itu tanggal 19, terus bulannya bulan Juni, terus tahun 2003. Terus juga untuk waktu pasti kita kayak kita input sendiri lah gitu ya, kayak misalnya nih 9 12 pasti ribet nggak sih? Ya ribet lah. Jadi kali ini saya akan memberikan tips and triknya. Yang pertama di sini untuk yang tanggal. Nah, untuk yang tanggal sini kalian tidak perlu klik segala macam. Kalian perlu yang namanya tinggal
untuk yang tanggal tinggal tekan kontrol titik 2 akan otomatis menginput tanggal terkini. Terus kemudian untuk waktu ini sama juga, cuman kita tambahkan shift dengan jadi yang kita tekan itu kontrol shift sama titik 2 otomatis akan menginput waktu terkini. Kemudian untuk menginput tanggal plus waktu, di sini kita tinggal ketik aja sama dengan, terus now, buka kurung, terus tutup kurung, kemudian di enter, and voila, tanggal dan waktu ke input dalam sekejap. Cukup simple, tapi belum banyak yang tahu tips and trick ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Bye bye. Oke guys, jadi saya akan melanjutkan untuk memberikan tips dan trik mengenai penggunaan Excel agar dapat digunakan secara mudah, cepat, dan tepat gitu. Sebagai anak ekonomi tentunya kita tidak jauh-jauh dari mengenai angka yang berbau jumlah rupiah ya guys. Jadi bisa dilihat di sini saya mempunyai sedikit data yang dimana terdiri dari nama produk dan kita akan mengisi harga produk. Jadi tips and trik ini saya ingin berikan mengenai bagaimana caranya untuk mengisi kolom rupiah yang semulanya biasanya diisi seperti ini. Secara manual kita mengetik Rp ataupun rupiah, yakni mata uang negara kita sendiri, kemudian jumlah ataupun nominalnya, dan diikuti oleh titik-titik di belakangnya. Tentu cara ini dianggap begitu sulit, lama, ribet, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan memberikan tips atau cara agar mempermudah dan mempercepat penginputan data yang mencantumkan jumlah ataupun nilai rupiah. Jadi langsung saja, langkah pertama adalah kita harus mengklik ataupun ngeblok kolom yang dimana kita akan menginput data jumlah rupiah tersebut. Kemudian kita dapat menekan Ctrl plus 1. Nah, kemudian akan muncul page seperti ini guys. Jadi setelah muncul ini kita dapat pilih currency. Kemudian di tempat simbol, ya bisa teman-teman lihat di sini ada simbol dolar. Jadi kita cari simbol yang merupakan mata uang negara kita sendiri, yakni rupiah terlebih dahulu. Jadi di sini sudah tersedia berbagai macam mata uang ya guys ya, ada mulai dari Amerika dan negara-negara lainnya. Kita cari simbol rupiah. Nah, di sini guys, rupiah Indonesian. Dan setelah itu teman-teman dapat mengisi ke decimal place ini menjadi 0. Kemudian langsung klik OK. Dan mari kita tes bagaimana hasilnya. Ini saya langsung mengklik angkanya tanpa menggunakan ataupun menginput simbol ataupun kata rupiah atau Rp terlebih dahulu ya guys ya. Jadi langsung saja, misal contoh harga dari iPhone 8, yakni anggap saja harganya 4 jutaan, 4 juta 4003456. Kemudian klik enter. Nah, langsung terinput Rp 4 juta rupiah dengan lengkap dengan koma-koma ataupun titik-titiknya ya guys ya. Kemudian kita coba untuk menginput untuk harga dari produk lain, iPhone 8 Plus, kita anggap harganya 5.500.000. Klik enter. Dan begitu juga dengan jenis iPhone lainnya, kita coba asal-asalan saja harganya berapa. Anggap 7.800.000. Enter. Nah, jelas terlihat lebih mudah dan simple kan guys ya. Jadi itu saja tips dan trik yang saya berikan.
saya kembalikan kepada rekan-rekan saya yang lainnya. Halo guys, jadi saya sekarang akan membagikan tips and trick untuk mempermudah pekerjaan kalian pada Microsoft Excel. Nah, jadi ketika kalian menemukan data yang hurufnya acak kayak gini, pasti akan membuat kalian pusing. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kalian, nah jadi ketika kalian ingin mengubah semua data ini menjadi huruf kecil semua, nah dengan cara kalian tinggal ketik sama dengan lower, kemudian ketik cell, kemudian enter. Nah, jadi ketika kalian ingin mengubah semua data ini menjadi huruf kecil semua, kalian tinggal menggeser blok dan menggeser kursor. Nah, kemudian untuk mengubah huruf besar semua, nah caranya itu sama seperti kayak tadi, cuman kalian tinggal ketik sama dengan, terus over, pixel, kemudian enter, dan geser kursor. Sama seperti ketika kalian ingin mengubah data menjadi huruf kapital, nah kalian tinggal ketik sama dengan, terus over, klik cell, enter, kemudian blok dan geser kursor. Jadi itu tips and trick untuk mempermudah pekerjaan kalian pada Microsoft Excel. Halo guys, jadi pada kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara menggunakan Excel dengan cepat dan tepat. Pada kasus ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat titik 2 dengan cepat. Pasti jika kalian ingin membuat titik 2, pasti kalian akan melakukan seperti ini. Pertama kalian ke kolom, langsung kalian titik 2, terus lihat di alamat, kalian kasih lagi kalian titik 2. Ternyata ada cara yang lebih tepat. Lalu bagaimana caranya? Ini dia caranya. Pertama kalian hapus dulu yang tadi, dan setelah itu kalian tekan di sini C untuk ngeblok kolom C, dan setelah itu kalian tinggal pencet Ctrl 1 di pada keyboard, lalu akan muncul format seperti ini. Dan pada muncul format seperti ini, kalian pilih yang custom, lalu ke general, dan kalian ketik di sini. Ini dia cara rumusnya. Kalian ketik add, spasi, tanda bintang, spasi, koma, lalu titik 2, dan juga tanda petik lagi. Langsung kalian tekan OK, dan setelah itu maka titik 2 akan dibuat dengan gampangnya. Lalu misalkan kalian ingin menambahkan di sini misalkan hobi, tinggal kalian enter dan titik 2 dibuat secara gampang. Mungkin itu saya tips and trick dari saya. Selanjutnya mungkin dari teman saya persilakan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Wirayuda dengan NIM A1B021097. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah tips agar bisa memudahkan kalian dalam penggunaan software Excel. Jadi tips and trick yang saya mau bagikan ini yaitu bagaimana cara memisahkan nama belakang dan nama belakang di nama lengkap. Baik, langsung saja teman-teman. Mungkin yang pertama kali kita lakukan itu dengan melebarkan kolomnya ini, atau kita kolom aja teman-teman, lalu kita blok, lalu kita ini biar udah semua teksnya bisa kita terus dulu nama lengkap, lalu nama depan dan nama belakang. Lalu di nama lengkap ini mungkin kita bisa tulis beberapa nama kita ya. Nama ini.
setelah kita sudah menuliskan beberapa nama lengkap dari teman-teman kita, lalu kita bisa bisa kita ketik secara manual. Mungkin yang pertama ada ini teman saya yang pertama, kita tulis secara manual dulu ini nama teman pertama. Nah ini, lalu setelah itu bisa kita blok. Nah dari semua semua teman kita di nama belakang ini, lalu setelah itu bisa kita langsung kita klik Ctrl plus E. Nah itu langsung keluar semua nama depan, dan kita begitu juga di nama belakang, kita klik Ctrl plus E. Nah ini mungkin nggak cantik, ini bisa kita langsung nah itu teman-teman. Jadi itu saja tips and trick yang bisa saya bagikan, semoga bisa berguna bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.